Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratun Sulistiani dengan nomor NIM 1202700050. Saya dari TPB 3 dan dari Prodi Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar PKS saya. Di sini saya memilih pelajaran matematika dan fisika. Dan yang pertama yang saya akan jelaskan adalah program matematikanya. Di sini program matematika saya membuat program yang akan digunakan untuk menghitung sisi miring pada segitiga siku-siku. Alasan saya memilih program untuk menghitung sisi miring pada segitiga siku-siku adalah karena saya nilai program tersebut menggunakan rumus-rumus yang sederhana. Langsung saja saya akan menjelaskan program flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini saya mengoutputkan pada user atau memberitahukan si user bahwa program akan digunakan untuk menghitung sisi miring pada segitiga siku-siku. Di sini saya menggunakan variable string yang fungsinya digunakan adalah sebagai persyaratan untuk perulangan. Di sini saya menggunakan integer banyaknya segitiga. Di sini integer di sini adalah berfungsi sebagai penerima atau menampung inputan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while di mana pertama saya outputkan atau meminta user untuk menginputkan untuk memasukkan banyaknya segitiga siku-siku. Nah, di sini saya menggunakan perjabangan. Perjabangannya jenis if dengan kondisi banyaknya segitiga harus lebih dari 0. Nah, artinya apa? Jika si user menginputkannya banyaknya segitiga kurang dari 0, maka akan error. Atau dengan alasan bahwa banyaknya bilangan itu yang harus diinputkan adalah harus positif. Nah, jika benar maka program akan melakukan yang namanya seperti perulangan. Nah, di perulangan ini membutuhkan yang namanya variabel. Variabelnya itu ada AB, BC, dan AC. Nah, di sini juga ada variabel I. Variabel I ini di sini diekspresikan dengan I sama dengan 0. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada perulangan lagi yang saya mengoutputkan pertama, yaitu meminta user untuk menginputkan berapa sisi AB-nya, sisi BC-nya, dan lanjut ke rumusnya. Segitiga itu kan menggunakan yang namanya menghitung sisi segitiga siku-siku adalah menggunakan konsep Pythagoras. Maka rumusnya adalah AB dikali AB ditambah BC dikali BC, di mana nanti rumus Pythagoras adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat lalu diakarkan. Lanjut, setelah itu di sini ada yang namanya perulangan lagi. Perulangan di sini adalah yang tadi kita maksud dari apa yang di atas tadi. Ini adalah nanti digunakan untuk keluaran panjang sisi AC-nya. Lanjut, jika program sudah dikerjakan, maka si program akan mengoutputkan atau mengeluarkan pertanyaan atau perintah ketik iya jika ingin melanjutkan program. Jika tidak, maka program akan selesai. Nah, jika si user ingin melanjutkan program tersebut, maka program akan mengulanginya dari awal. Oke, langsung saja kita run. Seumpamanya di sini kita menginputkannya banyaknya segitiganya 2. Di sini 23 sisi AB-nya. Kita inputkan 43 sisi BC-nya, 12 dan 14. Maka akan keluar atau mengeluarkan hasil bahwa panjang sisi AC-nya adalah 48, panjang sisi AC yang kedua adalah 18. Kita ketik seumpamanya kita ingin melanjutkan program, maka ketikkan iya. Nah, iya di sini kita harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Kalau kita menginputkannya tidak menggunakan huruf kapital, maka program akan selesai. Kita lanjut, seumpamanya 1 aja biar mempersingkat. Ini kita 25. Maka panjang sisi AC adalah 34.
kita akhiri saja programnya, maka kita ketikkan tidak saja. Maka program akan selesai. Lanjut ke program C++-nya. Seperti biasa, jika di C++ kita buat headernya atau kepala programnya, yaitu yang pertama include IOStream, lalu include match. Nah, include match di sini digunakan karena di sini kita akan melakukan atau menggunakan rumus-rumus matematika, maka di sini perlu ditambahkan ini. Lanjut di sini seperti biasa juga kita menggunakan using namespace std, dan di sini kita menggunakan integer main. Nah, di sini juga seperti di flowchart tadi, saya memberitahukan si user bahwa program akan digunakan untuk menghitung sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, di sini juga saya menggunakan string. String di sini juga digunakan sebagai syarat untuk perulangannya. Dan di sini integer di sini juga digunakan sebagai penerima atau untuk menampung banyaknya inputan. Nah, di sini ada perulangan do while. Kenapa saya memilih perulangan do while? Tentunya agar program ini dapat digunakan minimal sekali. Dan perulangan do while ini tidak memerlukan syarat banyak, karena program do while ini dia mengerjakan terlebih dahulu baru melakukan pengecekan. Nah, di sini saya meminta user untuk menginputkan atau memasukkan banyaknya segitiga siku-siku. Nah, di sini ada percabangannya jenis if dengan kondisinya yaitu banyak segitiga harus lebih dari 0. Jika si user inputkannya kurang dari 0 atau bilangan tidak positif atau bilangan negatif, maka program akan error dengan alasan bilangan harus positif dan program akan selesai. Nah, lanjut jika yang user inputkan benar lebih dari 0 artinya bilangan positif, maka program ini memerlukan variabel AB, BC, dan AC. Nah, setelah itu memerlukan variabel I. Variabel I-nya di sini diekspresikan dengan 0. Nah, di sini while-nya dengan kondisi I kurang dari banyaknya segitiga. Nah, di sini saya meminta si user untuk menginputkan sisi AB-nya, lalu sisi BC-nya. Nah, maksud dari cin ini I ini maksudnya harus dimulai dari awalnya itu harus dimulai dari I-nya. Nah, lanjut kita ke rumus. Nah, ini adalah rumus dari AC. Nah, segitiga itu kan sisi miringnya AC, berarti yang dicari adalah AC. Maka AC AB dikali AB ditambah BC dikali BC. Ini adalah rumus Pythagoras. Berarti nanti rumusnya akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Lanjut, di sini ada perulangan for. Nah, perulangan for di sini adalah di sini itu adalah yang dimaksud kita tadi yang di sini. Maka di sini nanti digunakan untuk keluaran dari hasil perhitungannya, yaitu panjang sisi AC. Nah, lanjut, ini jika salah tadi maka program akan selesai. Nah, lanjut jika setelah program melakukan kerjanya atau setelah melakukan hasil dan hasilnya sudah mendapatkan hasil panjang sisi AC, maka program akan menanyakan atau memberi perintah kepada si user ketik iya jika ingin melanjutkan program. Jika si user mengetikkan iya, maka program akan berulang dari awal tadi. Nah, jika si user tidak ingin melanjutkan program ini, maka ketikkan selain iya. Nanti jika seumpamanya si user menginputkan tidak, maka program akan selesai. Oke, kita compile dan run terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini tidak ada kesalahan dan kita langsung bisa meng-run. Kita tunggu sebentar. Kita cobain seumpamanya ini 2, kita masukkan sisi AB yang pertama 14, sisi BC yang pertama 15, sisi
B yang kedua 24, sisi BC yang kedua seumpamanya 35. Maka panjang sisi AC yang pertama adalah 20 yang dihasilkan, panjang sisi yang keduanya adalah 42. Seumpamanya kita ketik iya dengan huruf kecil, maka apakah program akan melanjutkan atau akan berakhir? Maka program akan berakhir karena yang diinputkan si user tidak sesuai yang diminta oleh program. Berarti program menanggapinya error atau selesai. Lanjut ke program yang kedua adalah program fisika. Nah, program fisika di sini saya adalah menghitung energi. Nah, energi ini terdiri dari 3, yaitu menghitung energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Kenapa saya memilih untuk membuat program tersebut? Karena menurut saya perhitungan-perhitungan itu sangat familiar dalam pelajaran atau mata pelajaran fisika sekarang ini. Dan tentunya saya berharap program ini dapat digunakan oleh orang lain selain saya. Nah, langsung saja saya jelaskan flowchartnya. Seperti biasanya, saya mengoutputkan atau memberitahu si user bahwa ini adalah sebagai tugas UAS PKS. Lalu ini adalah program fisikanya adalah judulnya energi, dan ini adalah disusun oleh saya. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Lanjut. Aduh, kebanyakan. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya variabel pilih dengan tipe integer. Nah, ini adalah integer ini seperti tadi digunakan untuk menerima atau menampung sebuah inputan. Nah, di sini saya juga menggunakan variabel yang tipenya array dengan namanya adalah nilai-nilai dan ukuran arraynya adalah 3. Lalu di sini saya menggunakan perulangan do while. Seperti tadi, kenapa saya memilih perulangan do while? Karena perulangan do while dapat dikerjakan minimal sekali. Nah, di sini adalah untuk memberitahu si user bahwa pilihan pertama adalah energi potensial, pilihan kedua adalah energi kinetik, dan pilihan ketiga adalah energi mekanik, dan pilihan keempat keluar. Atau nanti jika kita memilih pilihan keempat, maka program akan error dan akan selesai. Nah, di sini saya meminta user atau memerintah user untuk memasukkan pilihan 1 sampai dengan 4. Maksudnya meminta user untuk memilih pilihan berapa gitu. Nah, lanjut. Di sini ada percabangan. Di sini ada percabangan 4, yaitu percabangan pertama adalah pilih sama dengan 1, percabangan yang kedua adalah untuk memilih pilihan kedua, percabangan ketiga adalah untuk digunakan untuk jika si user memilih pilihan ketiga, dan percabangan keempat digunakan jika si user memilih pilihan keempat. Nah, jika seumpamanya si user memilih pilihan pertama, maka ini akan dikerjakan, dan ini semua akan tidak dikerjakan atau di sini adalah kondisinya salah, jadi tidak dikerjakan, dan yang dikerjakan adalah yang di sini. Nah, nanti jika si user memilih pilihan 1, maka yang pertama keluar adalah atau si program memberitahu bahwa pilihan pertama digunakan untuk mencari energi potensial. Nah, di sini si program memberitahu si user bahwa rumus dari energi potensial adalah M kali G dikali H, di mana G di sini adalah yang digunakan G di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini si program meminta si user untuk memasukkan M dengan nilai-nilainya adalah 0. Di sini juga si program meminta si user untuk memasukkan nilai hanya dengan nilai-nilainya 1. Maksudnya adalah nilai-nilai M dimulai dari 0, dan ini nilai-nilai H dimulai dari 1. Dan lanjut kita ke rumusnya. Kebanyakan.
rumus-rumusnya yaitu nilai-nilai 2. Ini nilai-nilai 0 ini adalah sebagai M dikali 10. Nah, 10 ini tadi G-nya. Kan G-nya tadi kita yang digunakan adalah 10. Nah, ini nilai-nilai 1 adalah sebagai hanya. Jadi, EP sekarang adalah sebagai nilai-nilai 2-nya. Lanjut, jika si user memilih pilihan kedua, maka yang di sini akan salah dan atau tidak dikerjakan yang di sini di pilihan pertama, dan di sini juga pilihan ketiga dan pilihan keempat tidak akan dikerjakan oleh program. Maka yang pertama yang akan dikeluarkan oleh program yaitu memberitahu kepada si user bahwa pilihan kedua digunakan untuk mencari energi kinetik, dan si program memberitahu si user bahwa rumus dari energi kinetik adalah M dikali V kuadrat dibagi 2. Nah, di sini si program meminta si user untuk menginputkan M-nya yang nilai-nilainya dimulai dari 0. Dan di sini juga si program meminta si user untuk memasukkan V-nya dimulai dari nilai-nilainya 1. Beralih ke rumus, berarti nilai-nilai sama dengan nilai-nilai 0 ini sebagai M, nilai-nilai 1 ini sebagai V, dikali nilai-nilai setengah ini maksudnya nanti adalah berarti M dibagi V. Jadi EK-nya sekarang sebagai nilai-nilai kedua ini. Nah, lanjut, jika si user memilih pilihan ketiga, maka pilihan pertama dan pilihan kedua ini tidak akan dikerjakan, dan yang akan dikerjakan adalah hanya pilihan ketiga ini di sini. Berarti nanti yang akan dikeluarkan pertama, berarti bahwa pilihan ketiga ini digunakan untuk mencari energi mekanik dengan rumusnya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, di mana nanti si program meminta si user untuk menginputkan nilai EP-nya yang dimulai dari 0. Nah, lalu selanjutnya si program juga meminta si user untuk memasukkan EK-nya yang dimulai dari nilainya yaitu 1. Lanjut ke rumus, nilai-nilai 2 berarti sama dengan nilai-nilai 0 ini sebagai EP ditambah nilai-nilai 1 ini sebagai EK. Maka sekarang energi mekaniknya menjadi sebagai nilai-nilai duanya ini. Nah, lanjut ke pilihan keempat. Nah, jika si user memilih yang keempat, maka yang akan keluar adalah pilihan tidak tersedia dan program akan selesai. Nah, lanjut. Tadi jika si user memilih pilihan 1 sampai 3, jika program sudah dikerjakan, ini semua sudah dikerjakan, maka si program memberitahu jika ingin melanjutkan. Di sini ada perulangan yang namanya while dengan syarat pilih tidak boleh 4. Pokoknya kan tadi pilihannya hanya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini user jika ingin melanjutkan jangan memasukkan atau menginputkan 4. Jika menginputkan 4, maka program akan selesai. Nah, jika menginputkan seumpamanya misalnya 1, 2, atau 3, maka program akan berulang. Langsung saja kita run. Umpamanya kita memilih pilihan pertama, berarti kita di sini akan mencari energi potensial. Kita masukkan M-nya 24, hanya seumpamanya 12. Nah, maka EP yang kita dapatkan adalah 2880. Coba kita pilihan kedua. Seumpamanya kita M-nya masukkan 12, V-nya kita masukkan 14. Maka nilai EK yang kita dapat adalah 1176. Oke, kita seumpamanya pilih pilihan ketiga, seumpamanya EP-nya kita pilih 2880, EK-nya kita masukkan 1270, maka energi mekaniknya adalah 4150. Dan jika kita memilih pilihan keempat, maka program akan selesai. Lanjut ke program C++-nya. Kita cari terlebih dahulu. Di mana ya?
Nah, di sini saya akan menjelaskan yang C++-nya. Di sini seperti biasa kita buat kepala programnya dengan mengetikkan include iostream, using names std dan integer main. Nah, di sini juga seperti biasanya saya memberitahukan si user bahwa program fisika ini itu dengan judul energi dan disusun oleh saya sendiri. Nah, lanjut selanjutnya kita close dulu. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan yang namanya integer. Nah, integer ini digunakan untuk sebagai menerima atau sebagai penampung inputan. Nah, di sini saya menggunakan array. Nah, array-nya dengan ukurannya 3 dengan namanya adalah nilai-nilai. Nah, di sini saya menggunakan perulangan the while seperti tadi sama. Nah, di sini saya meng-outkan atau memberitahukan si user bahwa pilihan pertama adalah energi potensial, pilihan kedua adalah energi kinetik, pilihan ketiga adalah energi mekanik, dan pilihan keempat adalah keluar atau nanti program akan selesai. Nah, di sini saya meminta si user untuk memasukkan pilihan 1 sampai 4-nya. Nah, lanjut di sini saya menggunakan percabangan. Percabangan juga saya menggunakan 4 percabangan, yaitu percabangan yang pertama, jika si user memilih pilihan pertama, maka nanti yang akan dikeluarkan atau yang dikeluarkan pertama adalah bahwa pilihan pertama akan digunakan untuk mencari energi potensial. Dan di sini saya juga men-outkan atau memberitahu si user bahwa rumus dari energi potensial adalah M dikali G dikali H, dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini saya meminta si user untuk memasukkan M-nya dengan nilai-nilai awalnya adalah 0. Dan di sini saya juga meminta si user untuk memasukkan H di mana nilai-nilainya adalah 1. Nah, lanjut ke rumus. Berarti nilai-nilai 0 ini sebagai M dan dikali 10 tadi G-nya, dan nilai-nilai 1 ini sebagai H. Nah, nanti berarti sekarang EP-nya adalah sebagai nilai-nilai 2-nya. Nah, lanjut ke percabangan yang kedua jika si user memilih pilihan kedua. Nah, di sini si program memberitahu si user bahwa pilihan kedua digunakan untuk mencari energi kinetik dengan rumus EK sama dengan M dikali V kuadrat dibagi 2. Nah, di sini si program meminta user untuk menginputkan M-nya dengan nilai-nilainya 0. Nah, di sini juga program meminta si user untuk memasukkan V-nya dengan nilai-nilai 1. Lanjut ke rumusnya, berarti nilai-nilai 0 sebagai M, nilai-nilai 1 sebagai V, dikali setengah. Nah, setengah ini berarti nantinya rumusnya akan menjadi M dikali V kuadrat. Nah, lanjut. Di sini sekarang berarti EK-nya menjadi nilai-nilai 2-nya. Nah, sekarang jika si user memilih pilihan ketiga atau di percabangan ketiga ini, maka yang akan dikeluarkan atau yang disebutkan pertama adalah bahwa pilihan ketiga akan digunakan untuk mencari energi mekanik, dan dengan rumusnya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Yang pertama adalah si program meminta si user untuk menginputkan EP-nya dengan nilai-nilai awalnya adalah 0. Nah, di sini juga si program meminta si user untuk menginputkan nilai EK-nya dengan nilai-nilai awalnya adalah 1. Jadi rumusnya adalah nilai-nilai 0 ini sebagai EP, nilai-nilai 1 ini sebagai EK. Maka rumusnya adalah EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, lanjut berarti di sini EM-nya sekarang menjadi nilai-nilai 2-nya. Nah, lanjut ke percabangan keempat. Jika si user memilih pilihan keempat, maka program akan mengeluarkan atau memberitahu si user bahwa pilihan tidak tersedia, maka nanti program akan selesai. Nah, di sini jika nanti si user memilih pilihan 1 atau 2 atau 3, maka akan jika pilihannya sudah dikerjakan, maka nanti akan ada perulangan lagi yang namanya while dengan kondisinya pilih tidak boleh sama dengan 4. Jika memilih 4, maka program akan selesai. Nah, jika memilih 1 atau 2 atau 3, maka program akan mengulanginya dari awal.
Oke, langsung saja kita compile. Oke, benar. Kita tunggu. Seumpamanya kita memilih pilihan pertama, M-nya kita inputkan 14, hanya kita inputkan 22. Maka yang kita dapat energi potasialnya adalah 3080. Sebenarnya pilihan kedua, kita M-nya inputkan 11, V-nya inputkan seumpamanya 10 saja, maka yang kita dapat energi kinetiknya adalah 550. Seumpamanya kita pilihan ketiga, kita inputkan IP-nya 200, K-nya kita inputkan 250. Maka yang kita dapat adalah 450. Jika kita menginputkan 4, maka program akan selesai. Itulah tadi program-program C++ maupun flowchart. Jika saya menjelaskannya ada kekeliruan atau kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.